Kemudian yang keenam, berpikir solutif. Solutif itu artinya Anda berpikir ingin memberikan solusi yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya, oleh orang-orang di sekitar Anda. Kalau Anda mau memeras pikiran untuk memecahkan masalah atau membantu memberikan solusi pada orang-orang di sekitar Anda, maka Anda akan menjadi orang yang berpikir lateral dan berpikir kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di yang ada tanda panah di bawah itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Teman sekalian, kita sudah sampai kepada TOT NLP yang ke-18. TOT NLP yang ke-18 ini kita akan membahas tombol on otak kreatif. Ya, dari tombol-tombol on otak kreatif. Tapi bagi Anda yang belum like dan subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada edisi-edisi terbaru yang bagus dan menarik, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Baik, terima kasih Anda sudah bersedia subscribe dan like. Teman-teman sekalian, salah satu manfaat NLP, Neuro Linguistic Programming, adalah melatih untuk berpikir kreatif, berpikir lateral, bahkan berpikir out of the box. Kenapa demikian? Edward Charles Francis Fabius de Bono, seorang pakar psikologi sekaligus fisiologis dari Oxford dan Cambridge University, mengatakan bahwa berpikir lateral berarti berpikir dengan cara keluar dari gagasan dan persepsi yang sudah ada untuk mendapatkan ide ataupun kreativitas baru. Saya ulang sekali lagi ya, berpikir lateral berarti Anda keluar dari gagasan dan persepsi yang sudah ada, ya, untuk mendapatkan ide-ide atau kreativitas yang baru. Nah, jika Anda belajar NLP, Anda akan dilatih dan dibiasakan untuk memperkaya ide-ide, memperkaya gagasan-gagasan, dan memperkaya persepsi. Bahkan dalam NLP ada treatment ya, ada sebuah treatment, ada sebuah terapi begitu untuk mengatasi konflik dengan melakukan atau dengan berpikir dari sudut pandang dari pihak yang konflik dengan kita. Nah, ini namanya terapi, namanya perceptual position. Ada juga treatment dan terapi yang lain namanya reframing. Jadi reframing itu membingkai ulang suatu hal dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga nanti memiliki pemaknaan yang berbeda juga. Nah, ketika kita berhasil mendapatkan persepsi dan ide-ide baru, maka disitulah akan muncul apa yang namanya kreativitas. Jadi orang-orang yang bisa kreatif ya adalah orang-orang yang biasa berpikir lateral. Nah, ini contoh berpikir lateral ini ada sebenarnya di dalam kisah para nabi dulu ya. Kisah pada zaman Nabi Sulaiman ya. Jadi tepatnya Nabi Daud, kemudian ketika itu ada dua ibu itu ya, yang menghadap minta keadilan. Jadi dua orang ibu itu sama-sama mengklaim bahwa bayi yang dibawa itu adalah anak mereka.
Kan padahal tidak mungkin ada dua orang ibu mengandung satu anak, kan tidak mungkin. Maka ketika sang ayahanda ini, Raja Daud ini sedang berpikir keras, maka putra mahkota ini, Sulaiman ini mengusulkan, kalau begitu bayi ini dibelah saja. Nah, itu usul dari Nabi Sulaiman. Maka begitu mendengar usul itu, maka salah seorang ibu tadi, ya, dari dua orang tadi yang berselisih tadi, yang berebut tadi, yang satu orang langsung dia bersujud di depan raja dan minta tidak usah dibelah, biar dia merelakan bayi itu untuk ibu yang satunya. Dengan demikian maka sudah diketahui, ya, baik oleh Raja Daud dan Nabi Sulaiman muda, dia mengetahui ternyata itulah ibu yang sesungguhnya, yang tadi yang tidak rela, ya, yang tidak mau bayinya dibelah. Nah, usulan ini adalah sebuah usulan berpikir lateral. Ya, kan tidak mungkin akan bayi yang tidak punya dosa dibelah ini. Nah, contoh lagi yang lain. Misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan. Ya, Anda lulus sarjana, begitu, Anda tidak melamar pekerjaan di perusahaan besar seperti orang-orang supaya gajinya tinggi seperti itu. Tidak. Tetapi Anda bekerja justru memilih UKM. Supaya apa? Supaya nanti Anda bisa memodel, ya, atau menjadikan sang bos tadi, si owner tadi menjadi mentor Anda. Jadi tujuan Anda bekerja bukan semata-mata cari income, cari uang, tapi Anda ingin memodel atau mencari mentor supaya Anda nanti juga menjadi pebisnis seperti bos Anda itu. Nah, ini berpikir lateral. Tidak sedikit apa ya. Jadi sangat jarang ya anak-anak muda seperti itu. Ya, jadi kalau Anda mau seperti itu, maka Anda pun nanti lama-kelamaan setelah ikut bos itu, Anda bisa mendirikan usaha sendiri. Ini namanya berpikir lateral. Nah, juga berpikir lain orang bisnis. Jadi berpikir umumnya orang mengatakan bahwa bisnis itu butuh modal. Tapi Anda berpikir lateral, tidak modal dulu yang penting. Yang penting dalam bisnis itu yang penting adalah punya basis konsumen dulu. Jadi kalau Anda nanti membuat produk itu, siapa yang mau membeli? Nah, ini yang penting justru itu. Anda percuma mengerahkan modal, kemudian Anda memproduksi suatu barang, ternyata pembelinya tidak ada. Jadi Anda cari dulu, ya, cari dulu basis pembelinya siapa. Ini berpikir lateral. Oke teman sekalian, ini ada 8 jurus, ya, ada 8 tombol, ya, yang bisa Anda aktifkan supaya Anda bisa berpikir lateral atau berpikir kreatif. Ya, selalu berpikir kreatif. Yang pertama, jadi pertama Anda selalu bertanya, apakah mesti harus? Ya, itu maksudnya. Apakah mesti harus begitu? Contohnya misalnya, ini berpikir lateral atau berpikir kreatif, jurus yang pertama atau tombol yang pertama. Jadi misalnya Anda ke kantor, apa mesti naik ke kantor tuh naik mobil atau naik sepeda motor? Apa nggak bisa naik sepeda? Atau Anda berangkat ke kantor sekaligus jogging, ya, nanti jogging, kemudian nanti sampai di kantor, kemudian mandi, ganti baju, pakaian dinas, ya, pakaian kantor seperti itu. Ya, tadi pakai pakaian olahraga. Nah, apakah seperti harus begitu? Harus begitu. Orang kantor itu harus mesti dandan rapi, kemudian pakai sepatu dinas, kemudian pakai sepatu resmi, kemudian naik motor, naik mobil, berangkat kantor. Kan tidak mesti begitu. Nah, ini Anda bertanya, selalu bertanya, apakah mesti harus begitu? Itu menunjukkan Anda bisa berpikir lateral. Ya, yang ini Anda menjadi orang yang kreatif. Yang kedua, sukses apa mesti harus kuliah dulu? Nah, ternyata kebanyakan malah justru tidak. Banyak orang pebisnis sukses justru mereka hanya lulusan SMA atau SMK. Nih, ya. Nah, tadi berbisnis apa mesti harus punya modal? Nah, tadi sudah dijawab, ya. Jadi ketika Anda sering bertanya apakah mesti harus begitu, itu namanya Anda sudah melatih berpikir lateral. Kemudian yang kedua, tombol yang kedua, kalau Anda selalu berpikir mencari peluang, ya, berfokus pada peluang, ya, jadi Anda tidak berfokus kepada masalah, tapi fokusnya pada peluang, cari peluang terus, ya. Jadi biarkan orang bingung, ya, terhadap masalah yang sekarang rumit ini. Tapi Anda tidak berpikir
masalahnya, tapi Anda berpikir peluang yang bisa diambil. Mencari sekecil apapun ya lubang jarum itu Anda bisa masuki. Seperti itu. Jadi tidak hanya berpikir apa yang sudah dipikir orang-orang pada umumnya, tapi Anda bisa berpikir keluar dari pikiran orang-orang itu. Atau Anda bisa melakukan hal-hal yang di luar ya, yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, ini kalau Anda bisa fokus seperti itu, Anda termasuk berpikir lateral. Kemudian yang ketiga ini. Jadi Anda bisa menyalakan tombol kreatif ya, tombol otak kreatif atau tombol berpikir lateral Anda jika Anda berani menantang hal yang dianggap tidak mungkin. Ya, Anda suka tantangan gitu ya. Jadi tidak hanya berani menghadapi tantangan, tapi memang Anda sengaja hidup ini membuat tantangan, selalu membuat tantangan. Yang sebenarnya tidak berat, Anda justru mencari tantangan yang lebih berat. Ya, Anda tidak puas hanya dengan hal-hal yang biasa. Nah, ini Anda seperti itu, Anda termasuk orang-orang yang berpikir lateral dan bisa menjadi kreatif. Dan yang keempat ini Anda mencari kemungkinan adanya fungsi lain dari sesuatu ya, satu benda atau satu alat gitu ya. Anda cari fungsinya. Ini contoh dulu, ditemukannya mobil ini konon juga berasal dari pakai mesin pemotong rumput, kemudian dikasih rantai begitu ya, disambungkan dengan roda ya, dibikin gerobaknya begitu, akhirnya menjadi kendaraan yang bisa jalan dengan mesin. Nah, ini kan berarti kan fungsi dari mesin memotong rumput bukan hanya untuk memotong rumput, tapi akhirnya dia bisa berpikir lateral, akhirnya menemukan apa yang namanya mobil. Kemudian juga komputer, ini juga berpikir fungsi yang lain dari mesin hitung. Jadi tidak hanya sesederhana itu, akhirnya ditemukan komputer. Juga smartphone. Ya, ini kan justru dulu ketika masih zamannya Nokia, daya-dayanya kan telepon seluler itu kan paling hanya untuk nelpon, kemudian SMS ya, kemudian ditambah kamera paling seperti itu. Akhirnya sekarang menjadi smartphone. Nah, ini juga mencari fungsi-fungsi yang sudah ada ya, dicari kemungkinan fungsi yang bisa dimanfaatkan yang lain. Nah, kemudian yang kelima, suka berimajinasi. Nah, ini tombol yang bisa meng-on-kan otak kreatif Anda. Kalau Anda ini termasuk orang yang suka berimajinasi. Albert Einstein ini termasuk orang yang jago imajinasi. Ya, dia bahkan mengimajinasikan dirinya ini bisa mengendarai cahaya, itu imajinasinya. Nah, Einstein benar mengatakan imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Karena kalau pengetahuan itu hanya membawa dari A ke B, tapi kalau imajinasi bisa membawa Anda dari A ke kemana-mana, ya, sesuai dengan kekuatan imajinasi Anda. Thomas Alva Edison bisa menemukan listrik ini juga karena imajinasi yang sangat kuat. Ya, suatu saat nanti dunia akan terang benderang. Ya, ini imajinasi dari Albert Einstein. Bill Gates juga pernah berimajinasi suatu saat nanti, ya, komputer-komputer ya yang dia ciptakan itu nanti bisa saling berinteraksi. Ini dulu imajinasi seperti itu. Pada zaman belum ditemukan internet dulu sudah berpikir seperti itu. Dan ternyata betul bahwa kemampuan imajinasi dari Bill Gates itu bisa kemudian menghasilkan internet. Kemudian yang keenam, berpikir solutif. Solutif itu artinya Anda berpikir ingin memberikan solusi yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya, oleh orang-orang di sekitar Anda. Kalau Anda mau memeras pikiran untuk memecahkan masalah atau membantu memberikan solusi pada orang-orang di sekitar Anda, maka Anda akan menjadi orang yang berpikir lateral dan berpikir kreatif. Nah, Walt Disney, ya Anda tentu tahu ya, Walt Disney, Disneyland yang begitu indah di Indonesia belum ada kayaknya ya, baru ada Taman Impian Jaya Ancol. Sebagian sudah ada produknya. Itu awalnya sebenarnya Walt Disney itu dia ingin memberikan solusi kepada para ibu-ibu, ya. Para ibu-ibu supaya dapat pekerjaan, dapat penghasilan, membantu suami. Karena saat itu sedang dari krisis dunia.
Nah kan dia berikan kerjaan pada ibu-ibu untuk membuat boneka binatang seperti Mickey Mouse itu ya. Itu sebenarnya dulu adalah dari keprihatinan Walt Disney untuk membantu para ibu-ibu. Akhirnya karena begitu banyak boneka dibuat, akhirnya muncul kreativitas yang bermacam-macam ya, mungkin dari drama boneka dan seterusnya, akhirnya menjadi Disneyland itu. Dan justru Indonesia Disneyland itu terjadi ketika beliau sudah wafat. Jadi yang menurut saya adalah keluarganya. Kemudian ada lagi dana bergulir. Yang bergulir itu dana yang diberikan pada masyarakat karena jumlahnya tidak banyak, padahal akan dibantu banyak. Maka caranya adalah diberikan pada satu orang, nanti kalau dia bisa mengangsur, kemudian dialihkan pada orang berikutnya, begitu seterusnya. Jadi ketika awal hanya diberikan pada 5 orang, nanti bisa 10 orang, bisa sampai 20 dan seterusnya. Ini juga ide dari seorang profesor ya, dari perguruan tinggi di Bangladesh, namanya Profesor Dr. Muhammad Yunus. Dia mendapatkan hadiah Nobel karena menghasilkan sistem dana bergulir yang dipakai oleh 100 negara di dunia. Nah ini juga dia berpikir lateral, berpikir solutif, ya, berpikir solutif berarti Anda berpikir lateral. Maka mulai sekarang Anda mau rajinlah ya, Anda pedulilah pada orang-orang di sekitar Anda, pada masyarakat Anda, dan Anda berpikir mencari solusi yang mereka hadapi. Anda akan menjadi seorang yang berpikir lateral atau berpikir solutif. Kemudian yang ketujuh, berpikir melompat. Melompat artinya adalah berpikir yang jauh di depan orang-orang yang lain. Ya, ini biasanya para pemikir progresif, ya, pemikir besar di dunia, ya, terutama bidang sosial politik ini dia berpikirnya adalah jauh ke depan, seperti Montesquieu, ya, dia sudah berpikir tentang demokrasi. Ini sudah pada zaman yang abad ke-14 sudah berpikir demokrasi, sekarang sudah abad 21, ya, tapi ada 14 sudah ada orang berpikir tentang demokrasi. Jadi dia bisa melompat jauh ke depan, ratusan tahun ke depan. Ya, jadi kalau Anda bisa berpikir melompat dibanding orang lain, maka Anda juga termasuk orang yang bisa meng-on-kan otak kreatif Anda, ya, Anda bisa berpikir lateral. Yang terakhir, yang ke-8 adalah perluas relevansi. Jadi segala yang ada di dunia ini ada sebab akibat. Jadi ada misalnya A itu relevan dengan B, ya. Tapi Anda tidak hanya berpikir mencari yang sudah relevan saja, yang sudah ada hubungan fungsional tadi. Tapi Anda mencari, ini hampir sama dengan tadi, mencari fungsi yang berbeda. Jadi relevannya diperluas. Contoh misalnya, ini Kazuo Murakami, ini seorang profesor ahli genetika. Dia ini mencari relevansi antara emosi dengan penyakit diabetes, misalnya. Nah ini akhirnya ketemu, dia menjadi seorang penemu. Kemudian berikutnya adalah ini, misalnya sekarang yang kita alami sekarang ini, ya, Anda punya marketplace, ya, marketplace, e-commerce ini ya. Ini kan juga karena diperluas relevansinya. Jadi antara platform media sosial, kemudian perbankan, kemudian produk, ya, maka menjadi marketplace, ya, menjadi e-commerce, ya. Nah ini juga termasuk orang-orang yang bisa memperluas relevansi. Baik, teman-teman sekalian, sampai ketemu pada TOT NLP yang ke-19. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi